Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, komen dan like di setiap video yang ada di channel ini, because the more support, the more videos will come. Oke, nah setelah beberapa video, kali ini kita akan bahas kaset lagi. Kasetnya dari diva ternama yang melejit banget tahun 80-an, tahun 90-an dan 2000-an yang akhirnya ya meninggal secara tragis ya. Siapa dia? Yaitu Whitney Houston. Nah, kasetnya banyak sekali sebenarnya Whitney Houston, albumnya juga banyak dan rata-rata laris manis semua ya di pasar musik ya, baik di mancanegara atau di Indonesia. Nah, kalau Mariah Carey dijuluki The Songbird Supreme, kalau Whitney mungkin kamu tahu ya, Whitney Houston dijuluki The Voice karena suaranya yang menggelegar ya, yang aduh pokoknya susah dia dijabarkan ya. Tidak seperti Mariah Carey yang terbilang sedikit film-filmnya, Whitney ini rajin ya main film dan mengisi soundtrack film-film yang dibintanginya atau hanya sekedar mengisi soundtrack saja ya. Nah, yang kita bahas adalah kaset Whitney Houston di mana Whitney menjadi pemeran utama di film tersebut. Mungkin ya karena The Bodyguard ini film yang paling terkenal yang dibintangi Whitney Houston ya. Jadi mungkin bagi yang suka dengan Whitney atau tidak ya mau nggak mau pasti tahulah lagu I Will Always Love You yang mendunia itu ya, yang sampai sekarang masih diputar dengan ya di radio-radio atau karaokean atau begitu, pokoknya terkenal sampai sekarang, bahkan masih membuat kaya penyanyinya dulu dan penciptanya yaitu Dolly Parton ya. Nah, film yang akan kita bahas ini pertama ini dulu ya, kaset soundtrack The Bodyguard. Oke, kita lihat. Kalau kamu pernah nonton di video ini, di channel ini juga ya, video tentang The Bodyguard versus Titanic ya. Jadi kita bahas sedikit tentang kaset ini ya. Nah, ternyata ini aku dapat di flea market ini. Ternyata ini diproduksi oleh Musica Studio ya. Ada labelnya. Oke, ada yang juga nanya ya. Labelnya Musica Studio. Jadi Musica Studio ini punya hak edar dan hak memperbanyak ya kaset The Bodyguard ini ya. Oke. Nah, ngomongin The Bodyguard ya, film ini dirilis tahun 1992 dan menjadi film terlaris kedua pada tahun itu. Menurut Wikipedia menghasilkan sekitar 411 juta dolar di seluruh dunia ya. Benar-benar luar biasa. Bahkan soundtracknya ini ya, kasetnya ini ya terjual 45 juta kopi di seluruh dunia ya, dan menjadi salah satu soundtrack terlaris sepanjang masa. Wow. Namun ya, ada namunnya ini. Filmnya sendiri mendapat cemoohan dari para kritikus dan mendapat review negatif ya. Bahkan mendapat 7 nominasi di Golden Raspberry Award. Golden Raspberry Award itu apa? Jadi itu seperti penghargaan lainnya Oscar, tapi memberi penghargaan, bukan penghargaan sebenarnya ya. Ya pokoknya memilih ya film-film terburuk dan bintang-bintang terburuk ya setiap tahunnya. Bahkan film terburuk juga masuk di nominasi ini, tapi tidak menghentikan laris manisnya ya soundtracknya ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, mungkin kamu sudah pernah menonton film The Bodyguard ya. Jadi ceritanya tentang seorang diva yang arogan gitu ya. Kemudian karena dia terancam hidupnya, nyawanya oleh penggemar yang sangat terobsesi, akhirnya dia menyewa seorang bodyguard yang diperankan oleh Kevin Costner. Ini ya, Kevin Costner masih ganteng sekali.
Kemudian ya begitulah ceritanya, jatuh cinta. Jadi standar sekali ceritanya, tapi tidak dengan soundtracknya. Kalau filmnya jadi nominasi film terburuk, soundtracknya ini benar-benar bagus sekali ya. Ada lagu I Will Always Love You. Pokoknya banyak lagu-lagu yang dinyanyikan Whitney Houston jadi evergreen banget ya. Nyanyikan sampai sekarang lah. Pokoknya ada I Have Nothing, I'm Every Woman, kemudian Run to You, Queen of the Night, ada gambar Whitney Houston, she's very beautiful here. Kemudian ada lagu-lagu lain Whitney Houston juga, Jesus Love Me, Kenny G and Aaron Neville, kemudian Lisa Stansfield, The Soul System, Curtis Tiger dan Kenny G juga ya. Ini ada gambar-gambarnya orang-orang yang terlibat ya menggarap soundtrack yang keren ini ya. Oke, kalau kamu belum nonton filmnya, bagusnya kamu harus nonton juga karena ya lagu-lagunya dinyanyikan ya sampai habis semua di filmnya. Di tahun 1995, Whitney Houston kembali bermain film dan mengisi soundtrack film yang dibintanginya itu ya. Nah, kali ini tidak seperti The Bodyguard, dia bersama 4 bintang wanita berkulit hitam lainnya yang lumayan terkenal ya, membintangi film ini. Judulnya, nih kita buka dulu ya kasihnya. Judulnya Waiting to Exhale ya. Nah, di sini ada 3 new songs from Whitney Houston and new music from TLC, Toni Braxton and other artists ya. Jadi banyak ini ya soundtracknya, tidak hanya Whitney Houston saja yang mengisi, tapi banyak penyanyi-penyanyi yang terkenal pada zamannya itu. Nah, jadi di film Waiting to Exhale ini ya, Whitney memerankan peran utama tentu saja bersama dengan Angela Bassett ya, kemudian ada Loretta Devine, kemudian ada Lela Rochon ya. Filmnya ini tidak seperti Bodyguard ya, Waiting to Exhale ini mendapat kritikan yang bagus ya. Jadi reviewnya bagus, kemudian filmnya sukses juga secara finansial ya. Jadi totalnya kalau di Wikipedia itu 81,45 juta dolar ya hasil dari film tersebut, dan menjadi film terlaris peringkat 26 sepanjang tahun 1995 ya. Dan soundtracknya ini ya, kaset yang aku pegang ini ya, ini terjual lebih dari 12 juta kopi di seluruh dunia ya. Dan apa uniknya? Uniknya semua soundtrack atau semua lagu di album ini dinyanyikan oleh penyanyi African American atau wanita berkulit putih, penyanyi beken pada waktu itu yang berkulit hitam ya. Seperti yang aku sebutkan tadi, ada TLC ya, kemudian ada Toni Braxton ya. Kita lihat siapa yang terlibat dalam penggarapan album soundtrack ini ya. Nah, kita lihat di sini ada includes new music by Whitney Houston, Mary J. Blige, Brandy. Jadi Mary J. Blige, Brandy ini sangat terkenal pada zamannya ya. Sekarang juga sih masih terkenal. Ada Toni Braxton, kemudian ada Faith Evans ya. Kemudian Aretha Franklin, Chaka Khan, Patti LaBelle, kemudian ada Shante Moore, kemudian ada siapa ini ya, masih kabur, For Real, kemudian SWV, Shana, kemudian Sonia Mary, kemudian ada TLC, aduh kabur ini ya, TLC, nanti ya sabar, kemudian ada ya TLC NCC Winans ya, all new songs written and produced by Babyface ya. Siapa itu Babyface? Babyface ini produser terkenal ya pada tahun 90-an, tahun 80-90-an ya. Hampir lagu-lagunya ini meledak di pasaran. Jadi kalau nggak salah nama aslinya Kenneth Edmonds ya. Julukannya Babyface ya. Orang kulit hitam yang ganteng, yang lagu-lagunya terkenal sekali ya. Oke, nah di sini ada tulisan Waiting to Exhale. Kemudian original soundtrack album, itu ada gambarnya, ada Whitney, kemudian ada Loretta Devine ya. Loretta Devine masih aktif main film sampai sekarang ya, sama juga dengan Angela Bassett. Kemudian ada Lela Rochon. Kalau Lela Rochon aku nggak tahu ya. Kalau Angela Bassett sama Loretta Devine ini masih aktif main film sampai sekarang ya. Oke. Nah, kita lihat lagu-lagunya apa aja.
Oke, kita singkir kasetnya dulu ya. Kasetnya masih diproduksi oleh Arista seperti ini, bagus ya. Oke. Wah, ada yang punyanya ini ya, Property of Chandra. Jadi ini pemiliknya sebelumnya ya. Ya, karena aku dapat di flea market ya. Nah, kita lihat di sini ada side one, ada Whitney Houston Exhale dalam kurung Shoop Shoop. Nah, lagu inilah yang menjadi nominasi lagu terbaik tahun 97 ya, Grammy Award tahun 97 ya, lagu yang Shoop Shoop atau Exhale. Mungkin kamu kalau bukan penggemar Whitney nggak tahu, tapi kalau penggemar ini pasti tahu dong yang kira-kira begini bunyinya. Everyone falls. Oke, kemudian ada Whitney Houston juga Why Does It Hurt So Bad. Kemudian Toni Braxton Let It Flow. Ini juga bagus lagunya. Let it flow, let it flow, let it flow, let it flow. Ada juga Aretha Franklin ya, judulnya It Hurts Like Hell. Ada Brandy ya, Brandy Sitting Up in My Room. TLC This Is How It Works. Kemudian Mary J. Blige, aduh nggak kebaca ini, kecil sekali ya. Kemudian ada Chaka Khan, dan satunya ada Sonia Marie, ada SWV, Shante Moore, Patti LaBelle, ini legend banget ya, My Love Sweet Love. Faith Evans juga Kissing You, For Real. Nah, Faith Evans ini kalau nggak salah duet lagi ya bareng Whitney di album, entah album apa, pokoknya dia judulnya Heartbreak Hotel gitu ya. Kemudian ada For Real ya. Kemudian ada siapa ini? Shana. Dan terakhir ada Whitney Houston dan Sheshe Winang ya, Count on Me. Dan diproduseri oleh Babyface ya. Kita lihat gambar di dalamnya seperti apa. Ya, ini filmnya tentang girl power ya, kisah kehidupan 4 teman ini, mengingatkan kita pada Sex and the City ya, tapi versi kulit hitamnya ini ya. Oke. Kemudian, nah ini ada gambar Whitney. Ini diambil dari musik videonya ya, video klipnya Shoop Shoop atau Waiting to Exhale ya. Ini ada Toni Braxton, ada Whitney juga. Toni Braxton cantik sekali di sini ya. Kemudian ada ini almarhum Aretha Franklin, dan ini Brandy. Wah, Brandy masih imut sekali. Kemudian ada TLC, ini juga legend ya, yang remajanya atau hobi musik di tahun 90-an pasti kenal siapa itu TLC ya. Jauh sebelum Destiny's Child ya, kita dulu kenal TLC. Kemudian ini juga ada Mary J. Blige ya, ada Chaka Khan, wow, dan ada Sonia Marie ya. Nah, ini penyanyi-penyanyinya keren-keren banget ya, kertasnya juga bagus ya. Oke, lagunya juga keren-keren, bagus-bagus ya. Pokoknya ya kalau kamu nggak suka ya, buat cowok-cowok mungkin filmnya terlalu drama gitu ya, tapi soundtracknya keren-keren ya. Bener-bener girl power, woman empowerment lah gitu istilahnya. Nah, ya. Film ketiganya Whitney Houston yang tercatat sebagai film terakhirnya Whitney ya. Kalau setelah ini dia Whitney paling jadi produser atau jadi cuma memerankan sedikit ya. Tapi kalau untuk pemeran utama ini adalah film terakhirnya Whitney ya, film ketiganya. Jadi film ini dirilis tahun 1996. Jadi ketika Hectic tahun 97 masuk nominasi Grammy Award dengan Waiting to Exhale ya, Whitney juga merilis film seperti Nggak Mau Kehilangan Momen ya. Film kali ini filmnya holiday comedy ya, jadi komedi libur gitu ya, film-film Natal biasanya, Christmas, judulnya The Preacher's Wife. Dari judulnya sudah kita tahu ya, The Preacher's Wife, jadi dia istri seorang penginjil gitu ya. Nah, yang menjadi suaminya yaitu bintang film terkenal yaitu Denzel Washington ya. Nah, karena ya tercatat The Bodyguard dan Waiting to Exhale ini benar-benar laris manis ya, baik soundtrack dan filmnya, Whitney mendapat bayaran super mahal untuk film ini yaitu $10 juta ya. Jadi membuat Whitney menjadi satu dari sedikit bintang Hollywood yang dibayar paling mahal pada saat itu ya. Dan menjadi satu-satunya
bintang film termahal berkulit hitam di Hollywood. Wah, benar-benar luar biasa kan Whitney ya. Tapi ya filmnya suksesnya biasa-biasa aja sih, tidak begitu meledak ya, dan hanya menghasilkan 50 juta dolar ya, bandingkan dengan film sebelumnya ya, hanya 50 juta dolar ya di box office-nya. Dan untungnya film ini masuk di nominasi Image Award ya, including termasuklah Outstanding Motion Picture, jadi film yang luar biasa, film terpuji, dan memenangkan dua piala, yaitu Best Actress, ada pemeran bintang terbaiknya Whitney, kemudian Best Supporting Actress-nya ya. Ternyata ada juga Loretta Devine. Main juga Loretta Devine sebagai pemeran pendukung di sini ya. Dan ini juga dinominasikan untuk Academy Award ya, Best Music, Original Music, or Comedy Score ya. Tapi hektik dan hype-nya tidak seperti dua album soundtrack sebelumnya ya. Walaupun album ini menjadi album gospel terlaris sepanjang masa ya. Dan pokoknya di Billboard juga chartnya bagus banget ya. Tapi ya itu tadi, mungkin akhirnya ini menjadi film terakhirnya Whitney. Ya mungkin gara-gara suksesnya biasa-biasa aja ya. Suksesnya biasa-biasa aja, bukan gagal ya. Nah ini kita lihat ada Whitney Houston, The Preacher's Wife. Ini ada Denzel Washington ya sebagai pendeta ya. Oke, nah Whitney-nya di depan. Oke, ini juga masih dilabeli oleh Arista. Original soundtrack The Preacher's Wife ya. Oke, bagus ya. BMG. Oke, kalau kamu bingung ini lagunya apa sih? Lagu terkenalnya yaitu I Believe in You and Me. Lagunya keren kok ya. Pokoknya dengan nuansa-nuansa salju gitu ya. I believe in you and me. Ya gitulah ya. Oke, nuansanya putih ini ya. Kemudian The Preacher's Wife original soundtrack album. Oke, kita lihat seperti apa isinya. Ya, Whitney Houston, I Believe in You and Me. Kemudian Step by Step, ini juga bagus. Kemudian With Georgia Mass Choir Joy, ini ada paduan suaranya ya. Whitney Houston dengan paduan suara Georgia Mass. Ya. Oke, ada gambarnya ini ya. Ini diambil dari filmnya ya. Oke, ini Whitney dan Denzel Washington. Kemudian ya ini banyak choirnya ya, atau paduan suara. Oke, ya ini karena film-film bertema Christmas ya. Nah ini Whitney-nya. Oke, Step by Step juga bagus ya. Wah, gambarnya sayang sekali, pelit banget dengan gambar ya. Yang ini cuma ini, nah Whitney dan paduan suaranya. Paduan suaranya namanya Georgia Mass Choir ya. Oke, ya, gambarnya dikit ya. Tapi banyak tulisan-tulisan orang yang terlibat di penggarapan album ini ya. Oke. Nah, itu aja video aku kali ini yang membahas tentang soundtrack, kaset-kaset soundtrack filmnya Whitney Houston yang hanya menghasilkan 3 soundtrack ini ya sepanjang karirnya. Album-albumnya Whitney banyak banget, jadi kalau kita sudah dapat semua ya, atau enggak semuanya deh ya, ada sekitar berapa lah, 7 atau 8, jadi kita bahas. Tapi karena dapatnya ini dulu soundtrack, makanya kita bahas di video kali ini ya. Semoga informasinya bermanfaat, berfaedah ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. See you next video, bye-bye.